Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Medi Nugroho dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Terkait dengan usulan Komisi Pemilihan Umum agar pemilu 2024 dimajukan dari bulan April menjadi Februari 2024. Anggota Komisi 2 DPR RI Agung Widiantoro menekankan, jangan sampai usulan penyelenggaraan pemilu ini dipercepat, namun memangkas masa jabatan kepala daerah. Menurutnya, pemilu 2024 memerlukan energi dan biaya yang signifikan, serta perhatian dari berbagai penyelenggara pemilu. Waktu pelaksanaan itu masih bersifat usulan, harus dibicarakan lebih lanjut dengan masukan dari berbagai pihak. Intinya seperti itu, kalau sampai dimajukan, apa yang jadi isu krusial saat ini tentang masa jabatan anggota legislatif, ini sama saja bertentangan dengan aturan. Agung menambahkan, apabila pelaksanaan pilkada serentak tetap berlangsung di 2024, maka hasil pilkada di tahun 2017 dan 2018 akan terjadi kekosongan kepala daerah. Ini keserentakan yang diamanatkan oleh undang-undang. Tetapi jiwa dan substansinya, janganlah kita ngejar keserentakan kemudian mengurangi masa jabatan, gitu loh. Intinya seperti itu. Kalau sampai dimajukan, apa yang jadi isu krusial saat ini tentang masa jabatan anggota legislatif, ini sama saja bertentangan dengan aturan. Sebelumnya, terdapat usulan merevisi Undang-Undang Pemilu yang bisa membuat perubahan jadwal Pilkada serentak 2024. Hal itu tak lain agar Pilkada berlangsung pada 2022 dan 2023. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI meminta pemerintah mengkaji ulang rencana teks amnesti jilid 2. DPR RI menilai bahwa rencana ini menciderai prinsip keadilan bagi peserta teks amnesti jilid pertama. Ditemui sebelum mengikuti sidang paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Amir Uskara menyampaikan, Komisi 11 akan mendalami secara matang terkait rencana teks amnesti jilid kedua. Nah, kalau misalnya sekarang ini kemudian itu dibuka ruang dengan asumsi yang tinggi kemudian hasilnya juga minimal, tentu ini menjadi sebuah presiden buruk buat kita. Makanya sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa tentu kami di Komisi 11 akan mendalami dulu. Bagaimana sih konsep pemerintah, apa sih target dari teks amnesti kedua itu? Kalau memang itu akan dilakukan dan diusulkan ke pemerintah. Anggota Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengapresiasi langkah konkret yang diambil Jokowi untuk mengantisipasi penurunan pajak. Misbakun menyatakan perlu ada penyesuaian untuk mencapai target penerimaan pajak akibat pandemi COVID-19. Syaratnya harus diperbaiki sistem pengadministrasian dibandingkan teks amnesti tahun 2016 yang lalu. Kemudian sosialisasi diperbaiki dibandingkan dengan teks amnesti tahun 2016 yang lalu. Juga aturan-aturan yang berkaitan dengan implementasi teks amnesti itu harus lebih simpel, lebih sederhana, dan bisa diimplementasikan. Komisi 11 berharap jika teks amnesti jilid 2 dilakukan, pemerintah bisa konsisten menerapkan tarif seperti teks amnesti jilid 1 tahun 2016. Dari Senayan, Jakarta, Amita Pradita, TVR Parlemen, melaporkan. Ketua DPR RI memberikan 20.000 dosis vaksin COVID-19 guna mendorong percepatan vaksinasi untuk masyarakat Jawa Tengah. Pemberian vaksin dilakukan untuk warga di Solo, Boyolali, Sukoharjo, dan Klaten dalam rangka peningkatan ketersediaan dan percepatan distribusi vaksin ke daerah. Dalam sambutannya, saat meninjau langsung proses vaksinasi di Balai Kota Solo, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mengungkapkan, ia ikut bertanggung jawab dalam pengawasan pelaksanaan vaksinasi untuk masyarakat. Kepala daerah diminta bergotong royong mengendalikan penyebaran virus agar lonjakan kasus COVID-19 usai libur Lebaran seperti yang terjadi di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah tidak terulang. Lonjakannya itu sudah hampir susah dikendalikan. Karenanya kemudian sebagai komitmen saya yang mempunyai dapil di satu kota dan 3 kabupaten ini, tentu saja saya bertanggung jawab ikut melakukan percepatan.
Puan menegaskan seluruh kepala daerah agar terbuka menyampaikan kondisi penanganan COVID-19 yang ada di daerahnya. Keterbukaan informasi tersebut akan memudahkan penentuan langkah penanganan pandemi. Puan juga menyampaikan optimisme pemerintah terkait 93 juta dosis total vaksin COVID-19 yang sudah diterima dengan target vaksinasi hingga 700.000 per hari per Juni 2021 dan 1 juta dosis per hari di bulan Juli 2021. Tracing, testing tetap harus dilakukan, vaksinasi harus tetap dilaksanakan. Jangan kemudian menyembunyikan kondisi wilayahnya, karena kalau sudah parah kemudian tidak bisa kita lakukan antisipasi dan mitigasi. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari BAKN DPR RI soroti ketergantungan terhadap dana transfer ke daerah setelah jeda berikut. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR soroti ketergantungan daerah terhadap alokasi dana transfer ke daerah berupa DAK atau dana alokasi khusus yang dikhawatirkan mempengaruhi kinerja desentralisasi fiskal daerah. Hal tersebut mengemuka saat kunjungan spesifik BAKN DPR RI ke BPK RI, perwakilan Provinsi Banten ke Kota Serang, Wakil Ketua BAKN DPR RI Anis Biarwati mengungkapkan, masih banyak daerah yang realisasi DAK-nya tidak maksimal dan belum dibarengi dengan tata kelola fiskal yang baik. Semakin daerah itu mengandalkan dana dari pusat, berarti daerah itu semakin tidak mandiri begitu. Padahal PAD pendapatan daerah itu menggambarkan bagaimana daerah itu membangun. Di situ ada badan usaha milik daerah, ada BUMD, kemudian ada partisipasi masyarakat berupa pajak begitu. Sehingga kalau kita melihat bahwa DAK ini lambat laun menimbulkan ketidakmandirian gitu, ini yang kita khawatirkan. Ketua BAKN DPR RI Wahyu Sanjaya mengatakan perlu ada peningkatan monitoring dan evaluasi oleh pihak yang berwenang agar dapat memastikan pelaksanaan kegiatan DAK telah sesuai serta mengetahui kendala teknis dalam pelaksanaannya. DAK itu proposal base, jadi diajukan berdasarkan proposal kebutuhan daerah. Nah, tapi kenyataannya yang diberikan oleh pusat kepada daerah itu juga tidak seluruhnya dibutuhkan oleh daerah dan tidak seluruhnya diusulkan. Dan itu berdampak terhadap satu, serapan yang rendah, pelaksanaan yang tidak optimal. Ya kan? Dari Provinsi Banten, Dwi Ayu, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 11 mendorong Bank Indonesia berupaya memajukan binaan produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM melalui berbagai program agar berorientasi ekspor. Ditemui usai mengikuti pertemuan tim kunjungan spesifik Komisi 11 DPR RI terkait stimulus UMKM dalam pemulihan ekonomi nasional di Bandung, Jawa Barat. Anggota Komisi 11 DPR RI Siti Mufatahah meminta Bank Indonesia proaktif dalam mencari UMKM yang berpotensi ekspor. Dengan demikian, UMKM tersebut bisa dibina dengan maksimal, baik berkaitan dengan SDM dan pemasarannya bisa menjadi potensi UMKM go ekspor. Harapan ke depan, kami Komisi 11 menginginkan Bank Indonesia Jawa Barat ini lebih proaktif dalam mencari UMKM berpotensi untuk menjadi UMKM go ekspor ya. Karena memang UMKM di Jawa Barat, terutama di dapil saya, itu Anggota Komisi 11 DPR RI Heri Gunawan mengatakan, dukungan Bank Indonesia dan OJK untuk menumbuh kembangkan UMKM yang saat ini sedang terdampak pandemi. Untuk itu orientasi kepada ekspor dengan dukungan digitalisasi serta pemasaran yang efektif menjadi salah satu kunci untuk pertumbuhan UMKM. Diharapkan penjualan mereka dari sisi supply dan demand ini bisa terangkat secara lebih baik seperti itu. Nah, ini yang dijajaki di Jawa Barat dan ini terbukti bisa menghasilkan terobosan-terobosan baru di mana banyak beberapa pelaku UMKM yang tadinya
belum naik kelas bisa menjadi naik kelas. Dari Bandung, Jawa Barat, Mahir Pratama, TVR Parlemen melaporkan. Terkait masih banyak daerah blank spot, Komisi 1 DPR mendorong pemerintah untuk memerhatikan pengembangan jaringan di wilayah 3T dan wilayah non-3T di seluruh Indonesia. Dalam rapat antara Komisi 1 DPR RI dengan Kominfo, Komisi 1 menegaskan, pemerintah harus menyusun kebijakan strategis untuk penanganan dan pemerataan jaringan. Pasalnya, untuk menjalankan program ini, Kominfo meminta penambahan anggaran hingga 20 triliun rupiah. Anggota Komisi 1 DPR RI Kresna Dewanata Prosah menyampaikan, Komisi 1 akan mendukung hal tersebut asal target merdeka sinyal di 2022 dapat dipenuhi pemerintah. Komisi 1 akan mendukung terkait dengan program-program Kominfo untuk menyelesaikan sinyal-sinyal yang lemah di seluruh jaringan di wilayah 3T. Pastinya dengan penambahan anggaran yang sangat luar biasa, kita berharap bahwa itu segera diselesaikan. Sementara itu, anggota Komisi 1 Yan Permenas Mandenas menegaskan, pemerintah juga harus memperhatikan wilayah non-3T yang ternyata masih memiliki banyak daerah blank spot. Di pusat kota-kota besar. Nah, harapan kita dari hasil evaluasi dan monitoring yang sudah dilakukan oleh Komisi 1 ke daerah-daerah di non-3T dan daerah-daerah 3T, maka kita minta untuk Menteri Kominfo dan jajarannya melakukan mapping. Di mana Komisi 1 DPR RI berharap pemerintah dapat segera merealisasikan percepatan pemerataan jaringan di seluruh Indonesia guna mendukung aktivitas ekonomi maupun pariwisata daerah. Elisa dan Teguh, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Tetaplah bersama kami. Didampingi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, Ketua DPR RI meninjau langsung vaksinasi di Jawa Tengah dan proses rehabilitasi Pasar Legi yang rencananya akan beroperasi kembali untuk meningkatkan geliat ekonomi masyarakat bulan November 2021. Dalam sambutannya saat meninjau proses vaksinasi di Balai Kota Solo, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menghimbau masyarakat yang hadir agar tidak takut divaksin. Puan menyampaikan vaksinasi menjadi salah satu cara untuk menekan penyebaran COVID-19 di samping tetap menjaga protokol kesehatan. Hal ini sejalan dengan pelarangan jamuan-jamuan atau kegiatan yang sifatnya berkerumun oleh Wali Kota Solo. Insya Allah dengan divaksin itu nambah kekebalan tubuh kita. Pakai masker, cuci tangan dengan sabun, kalau nggak ada sabun pakai hand sanitizer. Saya tanya tadi sama Mas Wali Kota, di Solo gimana? Saya melarang adanya jamuan-jamuan atau kumpul-kumpul. Itu benar, itu penting. Puan juga melihat langsung proses rehabilitasi Pasar Legi yang mengalami kebakaran di tahun 2018 dan ditargetkan selesai direhabilitasi pada Oktober 2021. Puan berharap dengan beroperasinya Pasar Legi, geliat ekonomi masyarakat di Kota Solo akan semakin meningkat. 2.000 pedagang yang sekarang ada di pasar darurat akan dikembalikan oleh Pemda Surakarta ke Pasar Legi. Insya Allah Pasar Legi bisa kembali beroperasi sebagaimana mestinya. Katanya nanti Pemda Surakarta akan menggratiskan semua pedagang yang akan berjualan di sana. Di Pasar Legi, Puan dan Gibran sempat mencicipi kuliner tradisional bakmi Mbah Mangun dan mengunjungi The Kolomadu, bekas pabrik gula yang kini jadi destinasi wisata Museum Kota Solo. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Komisi 3 DPR mendorong Polda Sumatera Utara mengusut tuntas peredaran narkoba jaringan lintas negara dan memperkuat pengawasan internal. Ditemui dalam kunjungan kerja Komisi 3 DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara, anggota Komisi 3 DPR RI Muhammad Syafi'i menyampaikan informasi yang berkembang terkait aktivitas bandar narkoba dari Malaysia di Kota Medan. Ia meminta Polda Sumatera untuk meningkatkan pengawasan, mengingat saat ini Sumatera Utara merupakan tempat peredaran narkoba terbesar di Indonesia. Ya, agar mereka lebih mengintensifkan pengawasan masuknya barang, misalnya
memberi plat nomor ya kepada semua alat angkut yang ada di air itu. Kemudian juga mengefektifkan kerja Dirpol Air. Jadi tidak hanya mengawal Belawan, Tanjung Balai. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI lainnya Adang Darajatun mengatakan, meski telah banyak kasus narkoba yang telah terungkap, namun penegakan hukum kasus narkoba juga perlu dilakukan di dalam jajaran Polri. Tapi memang tadi sudah dijelaskan oleh Kapolda, banyak kasus-kasus yang sudah diungkap dan ditangkap, tapi disayangkan bahwa tadi Kapolda secara terbuka mengakui adanya anggota Polri juga yang terlibat dan mempergunakan. Nah, ini mungkin dua aspek yang tadi kita minta kepada Kapolda. Mabes Polri diharapkan dapat meningkatkan kerjasama dengan Menteri Hukum dan HAM dan Kejaksaan perihal lembaga pemasyarakatan saat ini yang didominasi pengguna narkoba. Dengan harapan penyelesaian kasus dilakukan dengan pendekatan restoratif justice. Dari Sumatera Utara, Helmi Darmawan, TVR Parlemen, melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Mendy Nugroho beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.